film. Nah, di pertemuan ketiga ini adalah diskusi kelompok. Jadi dimulai dari kelompok 1 yang beranggotakan Meva, Isni, Alif, Siti Nafisa, dan Arif Ikhwan. Kelompok 1 membahas tentang mengenal lebih dalam apa itu film. Nah, pengertian film tersendiri yaitu secara harfiah, film atau sinema berupa rangkaian gambar hidup atau bergerak, sering juga disebut movie. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian. Film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif yang akan dibuat atau potret, atau untuk tempat gambar positif yang akan dimainkan di bioskop dan televisi. Yang kedua, film diartikan sebagai lakon atau cerita, yaitu gambar hidup. Film sebagai media komunikasi massa. Film adalah salah satu bagian medium komunikasi massa, yaitu sebagai alat penyampaian berbagai jenis pesan peradaban modern ini. Secara sederhana, komunikasi massa dapat diartikan sebagai komunikasi yang berlangsung melalui media massa. Jadi melalui film ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada massa, maka dari itu kenapa film diartikan sebagai media komunikasi massa. Lalu ada film sebagai realitas sosial. Kehadiran media massa tidak dapat dipandang dengan sebelah mata dalam proses pemberian makna terhadap realitas yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya melalui media film. Produk-produk media telah berhasil memberikan dan membentuk realitas sosial lain yang dihadirkan di masyarakat, yaitu realitas simbolik yang celakanya banyak diterima secara mentah-mentah oleh masyarakat sebagai bentuk kebenaran. Jadi di realitas kita sebagai masyarakat menganggap film itu hanya sebagai hiburan, tidak sebagai media pembelajaran atau yang bisa dibilang media persuasi, karena masyarakat kita masih minim pengetahuan, jadi selalu menganggap film itu mentah-mentah dan tidak serius. Jadi susah sekali pesan yang ada di balik film tersampaikan dengan benar kepada massa atau masyarakat. Kelompok 1 juga membahas jenis-jenis film yang pernah disampaikan di minggu kemarin oleh Pak Adi. Yang pertama ada film cerita atau fiksi, yang kedua film non-cerita yaitu non-fiksi, yaitu faktual dan dokumenter, yang ketiga film berita dan film kartun. Sejarah singkat perkembangan film. Film pada awalnya masih berupa gambar dengan warna hitam, putih, dan sebagainya dengan cepat berkembang dengan sangat pesat. Melalui perkembangan tersebut membuat film menjadi sebuah komoditas industri terbaik dalam komoditas Hollywood, Bollywood, dan Hong Kong. Lalu ada sejarah perfilman di Indonesia. Pada tahun 1900 sampai 1920, film masuk ke Indonesia. Lalu di tahun 1929 produksi film pertama di Indonesia. Tahun 1955 pembentukan FFI. Tahun 1960 sampai 1970-an kelesuan dan kebangkitan perfilman Indonesia. Di tahun 1980 sampai 1990-an munculnya persaingan dengan film asing dan sinetron televisi. Dan di tahun 2000-an sampai sekarang kebangkitan kembali perfilman. Selanjutnya di sesi tanya jawab ada beberapa mahasiswa yang bertanya kepada kelompok 1 mengenai regulasi film di Indonesia. Kenapa masih banyak sekali adegan-adegan yang tidak senonoh, yang tidak baik ditonton tetap ditayangkan dan lulus sensor. Lalu kelompok 1 menjawab bahwa lembaga sensor film itu masih banyak yang kecolongan. Lalu membahas juga tentang bagaimana cara pesan film tersebut tersampaikan kepada khalayak dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang menganggap film yang ada di Indonesia itu ya tadi kayak semena-mena, kayak mentah gitu, nggak ada pesan yang tersampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi solusinya dari kelompok 1 itu bahwa
kita sebagai anak muda yang bisa menyampaikan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak di masyarakat sekitar kita, memberitahu film tersebut pasti ada pesannya gitu. Jadi jangan dianggap sebagai film yang negatif terus, tapi ambil juga yang positifnya. Oke, mungkin cukup dari gue di Talking About Film kali ini. Semoga teman-teman gak bosan dengerin gue cerita tentang seputar film. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. See you, bye-bye.